semuanya, selamat datang di Belajar Bareng Aini. Perkenalkan, saya Siti Nur Aini dengan NIM 2405150019, mahasiswa pendidikan tata boga semester 3 dengan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. So, for today, we're going to talk about e-commerce. Tapi tenang aja karena aku bakal ngebahasnya dengan bahasa yang simple dan santai, jadi kalian gampang banget buat memahaminya. Jadi, siapkan pikiran, hati, dan kalian untuk relax karena kita akan belajar bareng tanpa ribet. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang e-commerce, kita harus tahu dulu apa sih e-commerce itu? Jadi e-commerce itu adalah internet atau web untuk bertransaksi bisnis. Kita bisa jadi pembeli atau bahkan kita bisa jadi penjual, dan itu semuanya dilakukan dengan secara online. Jadi easy to learn it. Nah, e-commerce ini muncul sekitar di tahun 2013 sampai 2014, di mana dunia itu lagi rame-ramenya tentang perkembangan si e-commerce ini. Jadi banyak banget platform baru yang muncul di handphone, dan orang-orang tuh mulai banyak banget beli apapun lewat handphone ini. Kayak kalian bisa beli sepatu, beli baju, beli aksesoris, atau bahan makanan, atau bahkan makanan jadinya. Dan itu memudahkan kita semua, bukan? Alasan kita perlu belajar tentang e-commerce adalah karena teknologi e-commerce itu lebih canggih daripada teknologi sebelumnya. Di mana teknologi e-commerce ini mengubah cara orang-orang untuk berjualan, berdagang, atau bahkan berbisnis. Dulu di perdagangan tradisional, pembeli itu menjadi target yang pasif. Harga yang tidak pernah berubah, pemasaran yang massal, dan informasi yang minim. Dan karena adanya teknologi e-commerce ini membuat semuanya jadi lebih mudah, lebih fleksibel, dan lebih transparan. Nah, teknologi e-commerce ini punya 8 fitur yang unik, yaitu bisa diakses di mana saja, bisa menjangkau pasar global, punya standar yang universal, informasinya yang lengkap, interaktif, informasinya lebih dalam, bisa dikustomisasi, dan adanya teknologi sosial. Terus juga ada yang namanya Web 2.0, yaitu orang-orang tuh mulai bisa bikin konten seperti bisa lewat Twitter, YouTube, Instagram, dan lainnya. Teknologi e-commerce ini juga punya banyak jenisnya, yaitu seperti B2C, bisnis ke konsumen, B2B, bisnis ke bisnis, C2C, konsumen ke konsumen, social commerce itu seperti jualan melalui sosial media, m-commerce itu transaksi via mobile, local e-commerce itu bisnis lokal berbasis digital. Sekarang itu juga ada yang namanya media platform, di mana kita bisa lewat handphone, bisa lewat iPad, atau bahkan bisa lewat laptop yang bisa dijangkau internet kapan aja, dan itu bisa membuat transaksi itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Tapi sebagai perusahaan e-commerce kita punya untung, kita harus pakai elemen model bisnis. Kayak value proposition itu kenapa orang harus beli dari kita, terus ada revenue model, dari mana perusahaan kita dapat uang, terus ada market opportunity, pasar kita tuh sebesar apa, competitive advantage, itu seperti keunggulan apa yang perusahaan kita punya, terus ada market strategy, cara promosinya perusahaan kita kayak gimana, organization development itu struktur perusahaannya seperti apa, dan manajemen tim, kayak kita harus memiliki tim manajemen yang sudah ahli di bidangnya atau mengerti akan pasar. Nah, di sini aku akan ambil contoh kasusnya dari Twitter. Dari mana sih Twitter itu dapat pendapatan? Bisa dari promoted tweets, promoted trends, promoted accounts, iklan mobile, unchanged profile page, dan aset terbesarnya itu ada di pengguna dan big data mereka. Singkatnya, e-commerce ini tuh dapat mengubah persaingan bisnis, nambah ancaman produksi substitusi, mengubah kekuatan pemasok dan pembeli, dan membuat pintu masuk industri jadi lebih terbuka. Jadi penting banget buat kita tuh belajar tentang e-commerce, karena sebesar apapun atau sekecil apapun bisnis kita pasti akan bersentuhan dengan e-commerce. Nah, itu tadi sedikit podcast kecil dari aku. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye-bye.